Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 3, kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian. Cobalah menggambarkan Thomas Edison segamblang-gamblangnya. Pikirkan, di mana dia dan apa yang sedang dia lakukan. Apa dia sendirian? Setiap kali saya bertanya kepada orang-orang, mereka selalu mengatakan hal-hal semacam ini. Dia berada di dalam bengkelnya, dikelilingi banyak peralatan. Dia sedang mengerjakan gramafon, mencoba segala hal. Dia berhasil. Apakah dia sendirian? Ya, dia melakukan tugas ini sendiri, karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui apa yang dicarinya. Dia berada di New Jersey, dia mengenakan jas putih dalam sebuah ruangan mirip laboratorium. Dia meneliti segala hal tentang bola lampu. Tiba-tiba, dia berhasil. Apakah dia sendirian? Ya, dia adalah penyendiri yang suka bekerja semaunya sendiri. Sejatinya, catatan tersebut menunjukkan orang yang sangat berbeda, yang bekerja dengan cara yang sangat berbeda pula. Edison bukanlah seorang penyendiri. Untuk menemukan bola lampu itu, dia punya 30 asisten, termasuk para ilmuwan yang sangat terlatih, yang sering bekerja siang dan malam di laboratorium paling maju yang didanai oleh sebuah perusahaan. Penemuan itu pun tidak terjadi secara tiba-tiba. Bola lampu itu telah menjadi simbol atas momen tunggal saat munculnya suatu pemecahan yang brilian. Tapi tidak ada momen penemuan tunggal. Sesungguhnya, bola lampu tersebut bukanlah satu penciptaan, melainkan rangkaian penemuan yang memakan waktu, dan tiap penemuan membutuhkan satu atau lebih ahli kimia, matematika, fisika, insinyur, dan pembuat barang-barang dari kaca. Edison bukanlah seorang pekerja yang naif atau cendekiawan yang tidak membumi. Sang pakar dari Menlo Park itu adalah wirausahawan cerdas yang benar-benar menyadari potensi komersial dari penemuan-penemuannya. Dia juga tahu betul bagaimana menyenangkan pers. Kadang-kadang mengakui orang lain sebagai sang penemu sesuatu karena dia tahu betul bagaimana mempublikasikan dirinya. Ya, dia memang seorang jenius. Tapi, dia tidak selalu menjadi jenius. Penulis biografinya, Paul Israel, setelah meneliti secara hati-hati seluruh informasi yang tersedia, menganggap dia kurang lebih sama dengan pemuda pada zaman dan tempatnya. Tom muda disibukkan dengan berbagai eksperimen dan barang-barang mekanik. Mungkin lebih bersemangat daripada sebagian besar pemuda. Tapi mesin dan teknologi sudah menjadi bagian dari pengalaman hidup sehari-hari anak muda di Midwestern City itu. Yang akhirnya membedakan Tom adalah mindset dan semangatnya. Dia tidak pernah berhenti menjadi pemuda yang selalu ingin tahu. Pemuda yang senang bekerja, mencari tantangan-tantangan baru. Lama setelah pemuda-pemuda lain memulai perannya di masyarakat, Tom melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk mempelajari segala hal yang bisa dipelajari tentang telegrafi atau sistem komunikasi dengan menggunakan telegram. Dia berhasil menjadi ahli telegrafi dengan belajar mandiri dan penelitian tanpa henti. Dan kemudian, karena banyak mengalami kekecewaan dengan istri-istrinya, cintanya yang mendalam tersisa untuk peningkatan diri dan penemuan. Tapi hanya di bidangnya. Ada banyak sekali mitos tentang kemampuan dan pencapaian. Utamanya tentang pribadi penyendiri yang cemerlang dan secara tiba-tiba menghasilkan hal-hal menakjubkan. Ketahuilah bahwa karya terbesar Darwin, The Origin of Species, membutuhkan kerjasama kelompok selama bertahun-tahun di bidang tersebut. Ratusan diskusi dengan para kolega dan penasehat, beberapa draft pendahuluan, dan pengabdian separuh hidupnya sebelum akhirnya mencapai hasilnya. Mozart bekerja lebih dari 10 tahun hingga akhirnya menghasilkan karya-karya yang kita kagumi sekarang. Sebelumnya, komposisi-komposisinya tidak seorisinal dan semenarik yang kita dengar. Bahkan, komposisi-komposisi tersebut seringkali merupakan gabungan dari berbagai bagian komposisi yang diambil dari komponis lain. Bab ini membicarakan tentang kandungan yang sesungguhnya dari sebuah pencapaian atau prestasi. Bab ini mengungkapkan mengapa sebagian orang mencapai hasil yang kurang dari harapan,
sementara sebagian lainnya mencapai hasil yang lebih. Bersambung ke subchapter Mindset dan Prestasi Sekolah.